pagi anak-anak Peace Dancer semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari kita mulai devotion pagi hari ini dengan kehausan dan kelaparan akan Tuhan yang lebih lagi. Minta ke Tuhan hati yang haus dan lapar, karena itu yang membuat hidup kita ini selalu dipenuhi oleh api Tuhan, selalu dipenuhi oleh cinta Tuhan, tidak terjebak dengan sebuah rutinitas yang ada. Itu yang membuat kita jadi selalu berapi-api, itu adalah karena haus dan lapar akan Tuhan. Kita hati yang haus dan lapar akan Tuhan pagi hari ini. Mari
pagi anak-anak semua, selamat pagi Miss Dancer semua yang bergabung di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang tolong memberikan pengertian, berikan kami hikmat supaya kami bisa menangkap setiap apa yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, bisa menjadi kekuatan kami, bisa menjadi pembelajaran dalam hidup kami Bapa, dan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami untuk kami melangkah ke depannya. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang sabar. Hari-hari kemarin kalian juga sudah belajar dari Miss Dancermu yang membawakan firman, yaitu tentang sabar. Bulan ini kita akan belajar tentang sabar, tentang tema yaitu kesabaran. Nah, sabar itu tentu sangat susah sekali untuk dilakukan ya. Miss pun sendiri juga susah banget untuk bisa sabar, itu susah sekali. Kesabaran itu dibutuhkan latihan. Ya, sekali lagi Miss ulang, sebuah kesabaran itu perlu yang namanya dilatih. Karena memang sangat susah sekali untuk kita itu bisa sabar. Apalagi sabar menunggu sesuatu, itu tidak mudah. Sabar menunggu sesuatu yang tidak pasti. Sabar untuk menunggu antrian mungkin, nah itu juga susah tuh. Menunggu antrian ketika mungkin kalian sedang berbelanja di mall, atau mungkin di supermarket, atau mungkin di toko serba ya. Toko serba ada di toko serba misalnya, ketika antrian yang begitu panjang gitu ya, itu juga menguji sebuah kesabaran. Ketika membeli bahan bakar ya, ketika kita pergi ke pom bensin, itu juga terkadang pada jam-jam tertentu itu antrian sangat panjang sekali. Disitulah juga ujian itu akan datang, yaitu ujian kesabaran. Ketika kalian juga di rumah ya, kalian juga Miss juga ya, harus pembelajaran jarak jauh selama beberapa bulan ini ya, dari Februari sampai bulan November ini, itu juga dibutuhkan sebuah kesabaran. Kalian harus pembelajaran jarak jauh tanpa bertemu dengan Miss Dancer kalian. Kami juga tidak bertemu dengan kalian semua, dan kami dan kita hanya bertemu lewat Zoom, lewat Google Meeting ya, lewat Google Classroom. Kita bisa lewatnya hanya lewat situ, tanpa benar-benar ketemu langsung begitu ya. Dengan waktu yang terbatas kita belajar, itu juga dibutuhkan sebuah kesabaran. Ketika membuka Google Classroom juga, ketika mengupload tugas ya, akhir-akhir ini juga terkadang mengupload jawaban kalian itu susah ya, harus menunggu beberapa menit, beberapa jam gitu untuk bisa terkirim. Itu juga membutuhkan sebuah waktu, itu dibutuhkan sebuah kesabaran juga. Nah, yuk kita belajar tentang kesabaran. Kita buka bersama di Amsal 14 ayat 29. Nah, Miss tunggu ya, dibuka Alkitabnya di Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bisa kita ulangi lagi ya, di Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal ini berkata bahwa orang yang sabar itu sangat besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Tapi siapa yang lekas marah ya, siapa orang yang lekas marah itu tuh sebetulnya seseorang yang sedang memperlihatkan siapa dia sesungguhnya.
mesti kita ambil contoh ya, ketika kita di toilet. Nah, di mall, di toilet kadang kan antri ya, antrinya ada banyak gitu ya, sejer-sejer gitu. Ketika engkau melihat mungkin ada orang yang sudah lebih tua atau nenek-nenek begitu ya, kemudian mungkin ada ibu yang tengah hamil sedang antri di situ. Nah, kemudian ketika mereka itu sudah tidak tahan, kemudian mereka mau menyerobot, bagaimanakah respon kita ketika kita melihat ada seorang ibu yang sedang hamil tua gitu ya, kemudian dia ingin pergi ke toilet dan kemudian dia ingin langsung masuk ke toilet tanpa antri begitu ya, bagaimana perasaan kita? Wah, pasti jengkel ya, waduh aku sudah antri dari tadi tapi kenapa ibu ini menyerobot begitu ya. Nah, apa yang menjadi reaksi kalian, apa yang menjadi respon hati kita, itu yang akan menentukan ya. Apabila ada orang yang lebih tua, seperti contoh misalnya nenek-nenek atau kakek-kakek seperti itu, apalagi ibu hamil ya, ibu hamil itu sering sekali pergi ke toilet memang ya, karena ini ya, karena kalau sudah hamil gitu pasti ingin pergi ke toilet sering gitu ya, rasanya itu kayak resem gitu ya, bahasa Jawanya itu seperti itu ya. Apabila kita melihat kondisi seperti itu bagaimana? Apakah akan, oh ya silahkan, atau aku ini sudah antri dari tadi ya, tunggu dulu. Nah, disitulah itu memperlihatkan siapa kita yang sesungguhnya, siapa kita, tentang siapakah kita, bagaimana kedalaman kita ya, bagaimana pribadi kita seperti apa. Disitulah akan kelihatan. Seperti Amsal ini berkata, orang yang sabar itu besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, tetapi tidak serta-merta kalau orang yang sabar berarti harus besar pengertian nih. Sabar itu ada batasnya, betul enggak ya? Menurut kalian bagaimana? Apakah sabar ada batasnya? Tentu saja kalau kita sebagai manusia itu iya, pasti ada di mana batas kesabaran kita itu sudah benar-benar sampai puncak dan kita sudah nggak tahan itu, karena kita masih ada kebijinan ya anak-anak ya. Jadi itu sabar memang ada batasnya. Tetapi sekali lagi kembali kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu di firman berkata bahwa Tuhan itu panjang sabar. Bukankah kita ini anak-anaknya yang harus seperti Yesus yang juga panjang sabar? Jadi ingatlah ketika kita itu sudah mulai pengen marah gitu ya, ketika diserobot, mungkin ketika antri apa kalian gitu ya. Nah, respon hati kita bagaimana? Ingat firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu salah satunya adalah panjang sabar ya, adalah sabar, panjang sabar. Tuhan selalu memberikan pelajaran kepada anak-anaknya bahwa kita itu harus panjang sabar. Maka kita harus belajar seperti Yesus juga panjang sabar gitu ya. Pasti ada berkat di balik sebuah kesabaran yang kita tunggu ya. Kemudian kita akan beralih ke ayat selanjutnya anak-anak, di Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita ulangi lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 7 berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ayat ini itu sungguh berbicara kuat ya, akhir-akhir ini itu dalam hidup kita. Ini kita mau tutup sebuah cerita dari kisahnya kita sendiri ya. Belum lama, berarti ini tanggal, kalau sudah genap ya, 10 November itu genap sebulan. Ayah dari kita itu dipanggil oleh Tuhan, sudah genap sebulan. Nah,
5,5 tahun yang lalu, flashback ini ya anak-anak, 5,5 tahun yang lalu Miss Ita juga kehilangan seorang kakak satu-satunya ya. Miss Ita 2 bersaudara, juga dipanggil oleh Tuhan. Nah, sebulan yang lalu gantian nih ayahnya Miss Ita yang dipanggil oleh Tuhan. Itu benar-benar sebuah duka yang sangat mendalam ya buat keluarga Miss Ita, buat Miss Ita juga ya. Sudah tidak ada saudara lagi ya, saudara kandung sudah tidak ada, kemudian ayah juga tidak ada, jadi tinggal Miss Ita dengan ibu Miss Ita. Nah, itu adalah sebuah kesedihan yang mendalam. Sempat saya juga bertanya kepada Tuhan begitu ya, Tuhan kenapa ini terjadi ya? Tinggal Miss Ita, tinggal saya dengan ibu yang hanya berdua, sudah tidak ada orang tua, tidak ada ayah maksudnya, kemudian tidak ada kakak begitu ya. Saya sempat bertanya seperti itu, kenapa waktunya sekarang ayah itu dipanggil oleh Tuhan? Setelah 5,5 tahun yang lalu kakak juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Kemudian firman ini berkata seperti ini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di sini betul-betul seperti Tuhan itu berbicara kepada Miss Ita, kamu tuh nggak perlu tahu nak, kamu tuh nggak perlu tahu akan masa dan waktunya itu kapan. Tetap percaya kepadaku, sabar, engkau pasti akan tahu ke depan. Rencana yang indah itu sudah kutetapkan, sudah kurancangkan untukmu dan untuk keluargamu. Nah, titik itu ya, Miss Ita dapat air ini tuh jam 2 pagi ya, tiba-tiba Miss Ita terbangun, kemudian Miss Ita berdoa gitu ya, kemudian saya baca firman ya, saya selalu belajar Roh Kudus, Tuhan Yesus berbicaralah lewat firman Tuhan, biar engkau sendiri yang sampaikan. Tiba-tiba ayat ini tuh muncul, dan itu membuat saya ya, itu tuh urusannya Tuhan, kau tidak perlu tahu nak. Yang perlu engkau tahu adalah aku ini merancangkan ya, yaitu Bapa sendiri, yaitu Tuhan Yesus, merancangkan yang terbaik untukmu dan keluargamu. Saat ini engkau tidak bisa melihat, saat ini Miss Ita belum bisa lihat mungkin ya, sebetulnya ini maksud Tuhan apa, mengapa kakaknya Miss Ita yang dipanggil oleh Tuhan, mengapa bapaknya Miss Ita juga sudah dipanggil pulang ke surga, hanya tinggal berdua gitu ya, tidak berdua ya, Miss Ita juga punya suami, tetapi rasanya itu seperti apa ya, sepi gitu ya, rasanya itu biasanya ada ayah gitu ya, biasanya ngobrol gitu, biasanya yang sering sekali memberikan nasihat, sering sekali memberikan nasihat, sering sekali memberikan saran, pendapat gitu ya, kadang juga ngobrol, bercanda gitu ya. Jadi Miss Ita sangat kehilangan sosok itu. Tetapi Miss Ita belajar bahwa Tuhan itu hanya ingin kita itu sabar. Tuhan ingin yuk percaya dengannya bahwa rancangannya itu yang terbaik buat setiap hidup kita. Percaya anak-anak, apapun yang kalian alami saat ini, Miss Ita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kalian. Pasti setiap orang hidup di dunia ini itu punya pergumulannya masing-masing ya, entah itu di dalam keluarga, di dalam hubungan kalian dengan teman kalian, mungkin juga hubungan kalian dengan orang tua kalian ya. Semua itu pasti mengalami sebuah pergumulan, sebuah masalah seperti itu ya. Sabarlah. Ketika ujian itu datang, sabarlah. Kuatkan fondasi kita. Fondasi kita itu apa? Firman Tuhan. Fondasi kita itu adalah firman Tuhan. Kuatkan fondasi hidup kita, yaitu firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ketika engkau merasa sedih, ketika engkau sedang merasa lelah, ketika engkau sudah tidak bisa harus berbuat apa-apa lagi, pertama kalinya itu larilah kepada Tuhan Yesus, larilah kepada Bapa, berdoalah,
ceritakan semua yang menjadi isi hati kita, ceritakan semuanya kepada Dia. Itu pasti ada sebuah kelegaan, ada sebuah yang namanya damai sejahtera itu akan diturunkan atas setiap hidup kita. Ingat ya, pertama kali ketika kalian mengalami hal yang tidak mudah, kalian semakin umur dengan permasalahan kalian, yang pertama adalah larilah kepada Tuhan Yesus. Larilah kepada Tuhan, berdoa, kemudian kalian ungkapkan semua isi hati ya, curahkan semuanya isi hati kalian, apa yang sedang kalian itu rasakan dalam hati kalian gitu ya, semuanya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik, semuanya itu ungkapkan semuanya. Pasti sebuah kelegaan, damai sejahtera itu akan turun dalam setiap hidupmu dan hidup kita juga. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, jangan hindari persekutuan. Biaskan ini social distancing. Ya, kalian bisa lewat apa? Misalnya video call lewat WhatsApp gitu ya. Kalian cerita ya supaya dikuatkan oleh kakak-kakak rohani kalian, supaya kalian dikuatkan di dalam Tuhan. Misita juga tahu ya, beberapa sudah mulai lah di gereja-gereja itu kan sudah mulai dibuka untuk ibadah dengan menerapkan social distancing yang ada gitu ya. Kemudian komsel juga iya, beberapa ada yang sudah komsel juga dengan menerapkan protokol yang ada. Nah, kalian jangan menghindari persekutuan. Ketika kita masih ada kesempatan untuk kita beribadah, maka kita datanglah untuk beribadah ya. Jadi hari ini belajar ya anak-anak untuk percaya waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Seperti lagu yang tadi ya, Bapa Surgawi itu ya, Bapa Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi ajarku mengerti kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku mengerti Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur kepadamu, karena rencanamu itu indah bagiku. Lagu ini ya, lagu yang tadi dinyanyikan Bapa Surgawi, liriknya adalah seperti itu. Semua yang terjadi dalam hidupku, ajarku mengerti bahwa Engkau selalu besertaku. Apapun yang sedang kalian alami, percaya Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Dia adalah Tuhan Immanuel ya, yang selalu beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang setia. Yang sering tidak setia itu adalah kita, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menepati janjinya itu ya dan amin. Ketika Tuhan bilang aku merancangkan hal yang indah untuk masa depanmu, firman itu adalah ya dan amin. Meskipun di depan engkau lihat gak mungkin kondisiku masih seperti ini, tapi percaya dan sabar tunggu waktu Tuhan yang terbaik dalam setiap hidupmu. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau ajari kami Tuhan, untuk kami percaya kepada-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami alami Tuhan, menjadi kami ini Tuhan untuk tetap percaya kepada-Mu, memperkuat fondasi kami Tuhan. Firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kuat Tuhan. Ya Tuhan, Kau berikan kekuatan dan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya waktu-Mu itu adalah waktu yang terbaik, dan Kau sudah merancangkan hal yang baik untuk setiap anak-anak-Mu yang berharap, yang percaya kepada-Mu. Engkau tidak pernah mengecewakan setiap kami. Terima kasih di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Apapun yang kalian keluar, tetap ya lakukan protokol kesehatan, memakai masker, hand sanitizer dan sebagainya ya. Tuhan Yesus memberkati.